Halo para penonton, kali ini saya mau bahas nih tanda-tanda orang beraura positif plus. Ini tanda-tanda orang beraura positif dan siapa tahu kamu itu auranya positif. Siapa tahu loh. Mari bahas dan simak video ini, jangan di skip. Tonton sampai habis supaya kalian dapat informasi dari para mahasiswa-mahasiswa ini nih. Jangan lupa tonton sampai habis. Yang pertama, tanda orang beraura positif yaitu tenang dan bijak dalam menghadapi masalah. Seringkali kalau orang dihadapkan masalah, seringkali orang itu salah mengambil keputusan dan tidak tenang. Sehingga kedepannya bukan masalahnya yang selesai, masalahnya semakin merambat kemana-mana. Berbeda dengan halnya orang yang memiliki aura positif. Orang yang punya aura positif ini tentunya dia tenang dalam menghadapi masalah dan bijak dalam memutuskan suatu keputusan untuk menyelesaikan masalah. Yang kedua, orang yang beraura positif, orangnya itu punya keterampilan mengolah emosi dengan baik. Berbeda dengan halnya orang beraura negatif, yang mana dia tidak bisa mengendalikan emosi, suka marah, mengkritik orang, lalu suka suka ngerasanin atau gibah, gosip gitu. Kalau orang beraura positif, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa mengendalikan emosinya. Di saat keadaan menekan dia supaya dia marah, tapi dia tidak marah. Ketika keadaan menekan dia supaya dia putus asa, tapi dia tidak putus asa. Dia tahu cara mengendalikan atau mengontrol emosi. Lalu yang ketiga, orang yang beraura positif, dia tahu cara meredakan stres dengan cara-cara yang positif. Seringkali orang itu kalau stres, dia sulit untuk meredakannya. Lalu stresnya sampai ke bawah-bawah. Akhirnya emosinya meledak-ledak karena stres. Entah tekanan, entah masalah atau problematik yang belum bisa diselesaikan. Tapi orang yang auranya positif, dia tahu cara untuk menghilangkan stres dengan hal-hal positif. Contoh dengan meditasi. Mungkin dengan kita meditasi, mengolah pernafasan, kita relaxing, oke? Contoh lain dengan jalan-jalan ke taman atau olahraga. Itu salah satu hal untuk menghilangkan stres. Bukan hanya itu aja. Lalu yang keempat, orang yang memiliki aura positif, orangnya itu memiliki daya empati yang tinggi. Daya empatinya tinggi dan murah hati. Kebanyakan orang zaman sekarang itu paling-paling hanya sebatas simpati aja. Tapi belum tentu punya rasa empati. Kalau simpati itu rasa untuk mengucapkan rasa perasaan untuk orang lain. Sedangkan kalau empati itu adalah suatu kedok perasaan, adalah suatu perasaan untuk merasakan perasaan orang lain. Kalau simpati biasanya hanya diucapkan saja. Kalau empati itu dilakukan atau ditindakkan berdasarkan perasaan. Ya contohnya kalau orang punya empati ya. Kalau ada temannya kesusahan, temannya dibantu, dia berikan bukti nyata, bukan ucapan. Itu merupakan salah satu empati.
Dan orang yang beraura positif ini, dia memiliki daya empati yang tinggi dan juga orangnya itu murah hati. Bukan hanya itu ya, yang kelima, orang yang auranya positif, dia itu punya kesadaran diri yang positif. Berbeda kebanyakan orang. Kalau kebanyakan orang di zaman sekarang, mereka tidak punya kesadaran diri. Mereka tidak peka dengan kesadaran diri. Berbeda dengan orang yang beraura positif. Orang yang beraura positif, dia punya kesadaran diri yang matang. Contoh, kalau kita kerja sama orang yang beraura positif, dia sadar, saya di sini itu untuk kerja. Saya berikan hasil saya kepada bos saya. Karena saya bekerja kepada bos. Toh saya ini siapa? Saya hanya karyawan. Bos saya membutuhkan kemampuan saya, tenaga saya untuk memberikan hasil di usahanya. Sedangkan saya membutuhkan upah. Saya membutuhkan upah dari bos saya. Jadi orang yang beraura positif, dia memiliki kesadaran diri yang positif. Berbeda dengan orang yang beraura negatif. Sudah enak dia ditolong sama bos, diterima kerja, bosnya dijelek-jelekin gitu. Bosnya dijelek-jelekin, bukan hanya itu aja. Bosnya tuh kayak dihina-hina gitu. Kayak harga dirinya diinjek-injek gitu. Padahal mereka udah enak loh diterima kerja, dapat kerjaan. Tapi mereka tidak tahu berterima kasih. Dan mereka menganggap diri mereka itu sudah sangat penting dan berharga bagi bos. Dan mereka menganggap kalau tanpa mereka, bosnya tidak bisa berbuat apa-apa. Itu adalah satu hal karakter yang bertolak belakang antara orang yang memiliki aura positif dan orang yang memiliki aura negatif. Ya, bukan hanya itu aja. Yang keenam, orang yang beraura positif itu memiliki rutinitas yang selaras dengan makna positif. Orang itu kalau auranya positif, dia punya rutinitas yang selaras dengan makna yang positif. Contoh, dia punya agenda rutinitas. Oh, setiap minggu dia datang ke gereja, ya ke gereja terus. Oh, nanti setiap hari apa gitu dia akan olahraga. Oh, nanti dia tuh setiap hari jam segini dia akan buat video, ya buat video. Oh, dia buat konten kreator. Jadi dia punya rutinitas yang selaras dengan makna-makna yang positif. Itu orang yang memiliki aura positif. Ya, bukan hanya itu aja. Yang ketujuh, orang yang memiliki aura positif, orangnya itu dermawan dan suka berbagi banyak hal. Ya, maksudnya dermawan atau suka berbagi bukan masalah uang aja atau masalah benda loh ya, atau pemberian. Orang yang beraura positif ini, dia juga suka berbagi informasi, berbagi cerita. Dia suka dengerin cerita orang lain gitu. Tapi dia juga suka memberikan cerita atau nasihat kepada orang lain gitu. Itu adalah satu titik di mana itu dimiliki oleh orang-orang yang beraura positif. Dan siapa tahu kamu itu punya aura positif. Siapa tahu loh. Kalian cek dulu pada diri kalian. Bener enggak sih? Tanda-tanda ciri-ciri aura positif ini ada pada diri kalian. Siapa tahu kalau kamu sebenarnya adalah orang-orang yang memiliki aura positif.